Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini mari kita sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai dengan ayat 33. Bunyinya sebagai berikut. Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga.
Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, tentunya pelayanan bukanlah suatu kata yang asing bagi umat Kristen. Gereja seringkali mengajak para jemaatnya untuk terlibat secara langsung dalam pelayanan. Gereja ingin agar para jemaatnya menjadi jemaat yang aktif, bukan hanya sekadar datang ke gereja untuk mendengarkan khotbah lalu pulang. Karena itu bukanlah suatu kebetulan Sinode Gemim di bulan-bulan awal ini mengangkat perenungan yang bertemakan tentang pelayan Tuhan, dengan harapan agar pelayan khusus dan jemaat tergerak untuk melayani menurut talenta yang mereka miliki. Gereja adalah tubuh Kristus yang terdiri dari banyak bagian, di mana tiap-tiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Oleh karena itu, maka diberikan karunia yang berbeda agar kita dapat menyelesaikan tugas pelayanan kita dengan baik. Dalam hal pelayanan, kita dapat mencontoh Rasul Paulus. Pelayanannya sungguh luar biasa. Sejak pertobatannya, Rasul Paulus selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Seluruh hidupnya dipersembahkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bayangkan berapa jauh jarak yang harus ditempuhnya untuk melakukan perjalanan-perjalanan misinya. Padahal kita tahu bahwa pada waktu itu sarana transportasi sangat tidak memadai. Jadi sebagian besar perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Sungguh perjalanan yang sangat berat dan melelahkan. Selain itu juga Paulus mengalami banyak perlawanan, baik dari orang-orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Dan mengenai hal itu, Paulus menuliskan dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Walaupun begitu banyak penderitaan dan kesusahan yang harus dialaminya, tetapi Rasul Paulus berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Melalui perjalanan-perjalanan misinya, Injil tersebar ke seluruh dunia.
juga membuka mata orang-orang Yahudi bahwa keselamatan itu juga berlaku bagi bangsa-bangsa lain. Sekarang marilah kita pelajari hal-hal apa saja yang membuat Paulus berhasil dalam menyelesaikan tugas pelayanannya. Pertama, Paulus menyadari panggilan pelayanannya. Hal ini tampak jelas dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Pasal 1 ayat 15 dan 16 tertulis, "Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi." Paulus tahu bahwa Tuhan memanggilnya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, sehingga dia melakukan perjalanan-perjalanan misi ke negara-negara lain. Karena telah mengetahui siapa sasarannya, maka Paulus dapat menyusun rencana untuk memulai pekerjaannya dengan baik. Yang kedua, adanya komitmen dalam melayani. Filipi 1 ayat 21 dan 22, di situ Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Bagi Paulus, jika Tuhan memberinya kesempatan untuk hidup, maka waktu yang ada itu akan digunakannya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam hal ini adalah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dia bekerja dengan sepenuh hati dan dengan sekuat tenaga. Seluruh pikirannya dicurahkan demi pemberitaan Injil. Tidak ada yang dapat menghalanginya untuk menyelesaikan tugas itu, walaupun dia mengalami banyak kesusahan dan penganiayaan. Semua itu karena di dalam dirinya ada tekad untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan kepadanya. Baginya setiap detik sungguh berharga, sehingga dia tidak ingin membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari sini kita dapat belajar bahwa komitmen itu sangat penting dalam pelayanan. Dengan adanya komitmen yang kuat, maka pelayanan dapat berlangsung untuk jangka waktu yang lama dan hasil yang dicapainya pun akan lebih baik. Cara kerja orang yang memiliki komitmen sangat berbeda dengan orang yang tidak memiliki komitmen. Jika tidak ada komitmen, maka pelayanan kita dapat terhenti karena sebab-sebab tertentu, misalnya kemalasan, kejenuhan, kesulitan, dan lain-lain. Oleh karena itu, biasanya orang yang tidak memiliki komitmen tidak akan dapat melayani untuk waktu yang lama. Mungkin mereka akan sangat bersemangat pada awal-awalnya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, pelayanan mereka menjadi kendur. Sebaliknya, orang yang memiliki komitmen dalam melayani, dia akan berusaha keras untuk bertahan terhadap setiap masalah yang timbul dari pelayanan tersebut, karena dia memiliki tekad dan sasaran yang pasti. Selain itu, orang yang memiliki komitmen juga akan lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya, karena hasrat untuk melayani itu timbul dari dasar hatinya, sehingga dengan sendirinya dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepadanya itu dengan baik. Ketiga, Paulus dapat melayani Tuhan sedemikian rupa karena dia sangat mengasihi Allah dan manusia. Hal ini dapat kita baca dalam tulisannya di 1 Korintus 9 ayat 19. "Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang." Paulus begitu mengasihi Allah sehingga apapun rela dia lepaskan asalkan dia dapat bersama-sama dengan Kristus. Memang benar bahwa kasih itu mengalahkan segalanya.
Kasih Paulus kepada Allah membuat dia mempersembahkan dirinya seutuhnya untuk Allah. Dia menganggap Allah adalah segalanya. Baginya tidak ada yang sebanding dengan Allah. Seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi orang lain pasti rela memberikan segala yang dimilikinya, rela berkorban dan bersedia untuk melakukan apapun untuk orang yang dikasihinya. Demikian juga dengan Paulus. Karena kasihnya kepada Tuhan, dia mau berjeri lelah dan menanggung banyak penderitaan asalkan dia dapat menyelesaikan tugas yang diberikan Allah kepadanya. Dia juga sangat mengasihi sesama. Dia ingin agar semua orang dapat mengenal Kristus. Oleh karena itu, dia rela menempuh perjalanan yang demikian jauh untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang selama ini belum pernah mendengar tentang Kristus. Dia merasa bertanggung jawab atas keselamatan mereka, sehingga dia menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Bahkan sampai menjelang akhir hidupnya pun, Paulus terus memikirkan tentang pemberitaan Injil. Sejak awal dia telah mempersiapkan penerusnya, yaitu Timotius, untuk meneruskan pekerjaannya yang belum selesai. Dengan sungguh-sungguh dia mendidik, menasihati dan memperingatkan Timotius tentang pekerjaan besar yang nanti akan diserahkan kepadanya. Itu membuktikan bahwa Paulus sungguh-sungguh memikirkan orang lain. Sama seperti Kristus, Paulus juga berharap agar Injil dapat tersebar sampai ke seluruh dunia, agar semua orang dapat mengenal Kristus dan menerimanya. Itulah kasih Paulus terhadap sesamanya. Lalu bagaimana dengan kita? Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan dan sesama? Kita harus belajar dari teladan Paulus dalam hal mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hendaklah segala sesuatu yang kita lakukan dalam pelayanan berasal dari kasih. Kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Dia rela mengorbankan dirinya, mati menggantikan kita. Nah, sekarang apa yang telah kita lakukan untuk membalas kasih-Nya? Walaupun kita tidak dapat sepenuhnya membalas kebaikannya kepada kita, tetapi setidaknya kita dapat berbuat sesuatu untuk menyenangkan hatinya. Kita dapat mentaati perintah-perintahnya. Dia ingin kita melayaninya dan melayani sesama kita. Maka jika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, kita juga harus melakukan pekerjaannya dengan giat dan sepenuh hati. Keempat, kerendahan hati Paulus dalam melayani. Walaupun Paulus adalah orang yang berpendidikan tinggi dan pintar, tetapi dia tidak pernah menganggap bahwa semua yang telah dilakukannya adalah hasil usahanya sendiri. Baginya itu adalah karena kasih karunia Allah. Jadi jika saat ini kita dipercayakan satu atau beberapa pelayanan sekaligus, janganlah kita menjadi sombong atau menganggap diri kita yang paling penting. Bersyukurlah bahwa Tuhan memberikan kita kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan tersebut. Anggaplah itu sebagai kesempatan bagi kita untuk membalas kasih-Nya kepada kita selama ini. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk melakukan pekerjaannya. Tuhan memakai seorang bukan karena orang tersebut memiliki kecakapan atau kemampuan yang lebih baik daripada orang lain, tetapi Tuhan memilih seseorang dengan cara melihat hati orang tersebut. Dia tahu apa motivasi yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, jika Tuhan mempercayakan pekerjaannya kepada kita, maka peganglah kesempatan itu. Jangan menyia-nyiakannya. Satu hal yang juga penting dalam pelayanan, janganlah kita melayani untuk mendapatkan keuntungan atau pujian dari orang lain. Dalam melayani, hati kita harus tulus. Segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata adalah untuk kemuliaan Tuhan saja.
Dia harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Karena sesungguhnya kita bukanlah apa-apa. Tetapi oleh kasih karunia-Nya lah kita mampu melakukan semuanya itu. Oleh karena itu, kita tidak layak untuk menerima pujian. Hanya Dialah yang layak untuk dipuji. Demikianlah beberapa kunci keberhasilan pelayanan Paulus. Semoga beberapa hal ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memang benar, Paulus adalah tokoh yang luar biasa. Mungkin seumur hidup kita tidak akan dapat melayani seperti yang Paulus lakukan. Hal itu mungkin terlalu besar bagi kebanyakan dari kita. Tetapi jangan berkecil hati. Sekali lagi, Tuhan tidak menilai sesuatu pelayanan berdasarkan besar kecil pelayanan tersebut, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menyelesaikannya. Selain itu, kita juga harus memohon kepada Tuhan agar kita diberikan hati seorang hamba. Seorang hamba selalu siap untuk melayani tuannya di mana dan kapan saja dia perintahkan, baik untuk melakukan perkara besar maupun perkara kecil. Seperti halnya Paulus yang menyebutnya dirinya sebagai hamba Kristus, kiranya kita juga dapat menjadi hamba-hamba Kristus yang baik, yang melayani pekerjaannya dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.